warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan Ibu. Semoga kita selalu diberi kesehatan, kemudahan untuk selalu belajar. Hari ini Rabu 28 Juli 2021, kita berjumpa lagi dengan pelajaran IPS. Ada yang masih ingat pada pertemuan pertama kita sudah membahas apa saja sih materi yang akan diajarkan selama semester 1 ini? Ayo, ada yang masih ingat? Ada 6 pokok materi yang nantinya akan kalian dapatkan, yaitu yang pertama, ruang dan interaksi antar ruang. Yang kedua, letak dan luas Indonesia. Yang ketiga, potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Yang keempat, dinamika kependudukan Indonesia. Yang kelima, kondisi alam Indonesia. Dan yang keenam adalah interaksi sosial dan lembaga sosial. Nah, untuk materi pelajaran hari ini, Ibu akan membahas materi ruang dan interaksi antar ruang. Silakan kalian bisa buka buku LKS IPS kalian pada halaman 4-5. Yang pertama adalah pengertian ruang. Apa sih itu ruang? Ada yang sudah tahu? Ruang merupakan tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan ataupun hanya sebagian yang digunakan untuk tinggal. Seperti contohnya ruang kelas, ruang ibadah, ruang tamu, atau sebagainya. Akan tetapi ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi, seperti laut, sungai, danau, atau yang ada di permukaan bawah bumi, seperti air tanah. Ruang juga mencakup lapisan tanah dan bebatuan sampai pada lapisan tertentu. Dengan demikian, ruang dapat diartikan sebagai tempat dan unsur-unsur lain yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Setiap ruang memiliki ciri khas atau karakteristik yang berbeda-beda, yang menyebabkan adanya interaksi antara satu ruang dengan lainnya. Nah, interaksi antar satu ruang dengan yang lainnya bisa kita artikan sebagai interaksi antar ruang. Nah, interaksi antar ruang adalah suatu interaksi berupa pergerakan orang, barang, atau informasi dari daerah asal menuju ke daerah tujuan. Lalu, apa sih itu interaksi? Nah, interaksi menurut Pintarto merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung ataupun tidak langsung. Interaksi melalui kontak langsung terjadi ketika seseorang datang langsung ke tempat tujuan. Sedangkan interaksi tidak langsung terjadi melalui berbagai cara, seperti membaca berita, menonton televisi, melihat sosial media, atau sebagainya. Interaksi dapat terjadi dalam bentuk perjalanan menuju tempat kerja, migrasi, perjalanan wisata, pengiriman informasi atau barang, perdagangan internasional, atau yang lainnya. Nah, ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Yang pertama, saling melengkapi atau complementary atau regional complementary. Yang kedua adalah kesempatan antara atau intervening opportunity. Yang ketiga ada kemudahan transfer atau transfer ability. Yang pertama Ibu jelaskan saling melengkapi. Nah, saling melengkapi merupakan suatu kondisi di mana ada sebuah hubungan yang saling melengkapi dan terjadi pada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Contoh, ada wilayah A dan wilayah B. Wilayah A memiliki komoditas utama, misal sayuran. Ya, seperti yang ada di contoh itu. Ya, wilayah A komoditas utamanya sayuran. Kemudian ada wilayah B, komoditas utamanya atau surplusnya itu adalah berupa ikan. Nah, antara kedua wilayah ini, wilayah A dan wilayah B, karena masing-masing wilayah berkomoditas yang berbeda atau memiliki ciri khas karakteristik yang berbeda, maka kedua wilayah ini bisa saling melengkapi, saling mengirim barang surplus mereka. Kemudian yang kedua ada kesempatan antara. Nah, kesempatan antara merupakan suatu konsep di mana sebuah lokasi memiliki
alternatif pilihan lain yang lebih baik dari tempat asal maupun tempat tujuan. Contohnya seperti tadi ya, ada wilayah A dengan komoditas sayuran, kemudian wilayah B ada komoditas berupa ikan seperti pada di gambar. Kemudian ada wilayah lain, wilayah C yang berupa komoditasnya sama dengan wilayah B, yakni ada komoditas ikan. Untuk wilayah A dengan wilayah B memiliki jarak tempuh yang lebih jauh dibandingkan wilayah A ke wilayah C. Maka untuk wilayah A melengkapi adanya surplus ikan lebih memilih alternatif lain yakni wilayah C dibandingkan dengan wilayah B. Seperti itu. Kemudian ada yang ketiga, ada kemudahan transfer. Nah, kemudahan transfer ini dapat diartikan sebagai pengangkutan barang atau juga orang dalam proses kegiatannya memerlukan biaya. Maksudnya bagaimana? Nah, biaya sangat diperlukan dalam memudahkan pengangkutan barang dari daerah asal menuju ke daerah tujuan. Apabila biaya yang digunakan lebih besar dibandingkan keuntungan, maka tidak akan terjadi interaksi antar wilayah tersebut. Sebagai contoh, seseorang akan mengirim barang dari wilayah A menuju ke wilayah B. Nah, dari wilayah A ke wilayah B terdapat atau melalui jalan yang sangat rusak. Nah, karena melewati jalan yang rusak itu otomatis memerlukan lebih dari yang biasanya 1 hari bisa lebih dari 2 hari. Nah, itu bisa menyebabkan membengkaknya biaya perjalanan. Nah, untuk menghindari pembengkakan biaya perjalanan tersebut, maka yang seharusnya dikirim ke wilayah B, maka interaksi itu tidak ada, maka dari wilayah A tidak jadi menjual sayuran atau menjual barang apapun ke wilayah B karena terdesak atau karena terhambat. Nah, karena terhambat oleh jalanan yang rusak. Nah, demikian penjabaran mengenai materi ruang dan interaksi antar ruang. Untuk tugas kalian hari ini, Rabu 28 Juli 2021, kalian buka LKS halaman 5. Di situ ada 5 soal, nomor 1 sampai 5. Kalian kerjakan, kalian jawab. Materinya ada di buku LKS ataupun dari video ini, atau kalian bisa cari materi lain dari berbagai sumber. Ya, kemudian setelah selesai kalian foto dan kirimkan ke nomor ibu. Ya, demikian apabila nanti ada yang kurang penjelasannya atau masih belum paham, silakan kalian bisa chat ke ibu, ke nomor WA ibu ya. Nah, itu saja pembelajaran IPS kita hari ini. Semoga kalian paham dan semoga kalian bisa memahami, semoga kalian dapat mencerna apa yang ibu sampaikan. Ibu akhiri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.